kembali itu sangat susah. Artinya dia tidak akan, bukan sembuhnya itu bukan sembuh sementara gitu. Nah, karena apa? Karena penghalangnya toksin-toksinnya sudah dibuangkan. Karena itu aliran darah ke sana sudah lancar. Karena antibodinya sudah kuat, maka asmanya akan sembuh, sinusitis juga akan sembuh. Walaupun polip kita tidak buangkan dengan operasi, itu kita berikan obat itu nanti, dan ketika telah menguatnya antibodi, itu polip yang besar itu akan mengecil. Dia akan mengecut. Maka sembuhlah asma, akan sembuh juga lah sinusitis tersebut. Gitu. Jadi ternyata bekam adalah salah satu solusi untuk mereka yang mengalami gangguan sinusitis dan asma ya Pak? Ya, salah satu perawatan itu kadang-kadang perlu kita gabungkan. Karena yang datang kepada kita itu adalah mereka-mereka yang sudah menahun sakit. Jadi artinya toksin itu sudah banyak. Dan pengobatan sebelum itu juga sudah bermacam-macam. Artinya toksin-toksin di dalam juga kadang-kadang sudah bertambah-tambah gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini perlu kita konsultasi dengan betul, dan dari situ nanti kita akan berikan jalan keluarnya yang betul-betul bisa dirasakan oleh si pasien gitu. Oke. Baik, kayaknya dia mau bergabung Pak, kita buka telepon dulu ya Pak ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, terima kasih. Kita masih buka line teleponnya di 462-218 jika ingin bergabung bersama kami. Dan kembali ke Pak Ibrahim nih Pak. Baik, kayaknya ada yang bergabung, kita buka dulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dengan siapa di mana Pak? Apa Zul Henry, Bu? Pak Henry? Iya, di Silakan. Batu Haji. Oke, silakan Pak Henry. Ini saya sebetulnya juga pernah operasi sinusitis. Iya Pak. Itu udah 2 kali saya operasi. Sebetulnya kalau dokternya bilang banyak sekali ininya apa dampak kalau kita nggak operasi. Benar nggak itu Pak? Oh. Banyak dampak kalau Tidak dioperasi. Tidak dioperasi yang saraf. Oke, Bapak operasi yang pertama kapan, Pak? Halo Pak. Halo. Operasi yang pertamanya kapan? Tahun 2003 Pak. Kedua-duanya hidung itu? Iya. Oke, operasi yang kedua? Berselang 2 tahun mungkin kalau nggak 2 tahun. Oke. Jadi kalau tidak dioperasi katanya dampaknya besar. Oh iya, bisa Bapak, peka, buta, dan ya mengerikan lah yang dibilang dokter itu. Makanya saya langsung putuskan, udah dok, besok operasi saya bilang gitu. Oke, tetapi 2 tahun kemudian Bapak dioperasi lagi? Berbeda Pak. Saya karena kurang puas, saya coba lagi ke tempat lain, juga masih ada gangguan seperti itu, saya operasi lagi. Ya, oke, baik. Gitu. Itu saja Pak. Tapi ini ada juga kejadian keluarga saya. Sekarang dia mungkin mau operasi, jadi konsultasi ke saya kemarin kan. Iya. Jadi sarannya seperti apa mungkin Pak? Karena dia perempuan baru usia. Halo? Iya. Usianya berapa Pak? 18 tahun. 18 tahun. Jadi, baik. Kira-kira solusinya bagaimana agar mungkin tidak dioperasi begitu ya Pak ya? Iya, sebetulnya dia mau operasi, cuman saya juga nggak ngerti. Kalau saya bilang nanti saya nggak usah operasi, takutnya ada apa-apa kan gitu. Iya. Baik. Oke Pak. Terima kasih ya Pak. Sarannya, Pak. Baik Pak. Ya, Silakan. Ini kekhawatiran juga Pak ya. Ini gimana dong Pak? Saya ada pasien di Malaysia, dia dokter umum. Itu sebelum datang ke saya, itu sudah 4 kali dioperasi. Operasi sinusitis Pak? Operasi sinusitis, operasi polip itu. Jadi yang kelima ditawarkan lagi, dia nggak mau. Ya, karena begitulah, operasi untuk sinusitis itu seperti kita memotong, katakanlah di rumah ibu ada pohon bunga. Iya. Jadi ketika dia meninggi, ibu potong. Tapi sebulan lagi dia akan naik lagi, tumbuh lagi. Jadi begitulah bentuknya sinusitis. Artinya yang polip itu akibat, bukan sebab. Dalam pengobatan ini yang harus dibetulkan ialah penyebabnya. Samalah kalau air itu tergenang di tengah jalan, kemudian kita menyelesaikan dengan menimba air itu, mungkin besok dia akan penuh lagi. Iya, betul. Karena apa? Di sana di longkang itu, di kali itu ada batu besar yang sudah menghalang jalan air. Jadi air merembes masuk ke jalan dan jadilah berlubang, maka air akan bertakung di sana. Kalau kita fikir secara betul, harus penyebabnya yang dibetulkan. Kita tidak perlu pun menimba air, nggak ada masalah. Perlunya kita keluarkan batu,
air berjalan dengan betul, ini dengan sendirinya akan kering. Jadi dalam mengobati juga begitu harus penyebabnya. Jadi artinya yang membuangkan mengoperasi sinusitis itu, polip itu akibat Pak. Jadi kalau tidak dibuang pun sebenarnya satu mungkin dia akan bertambah besar. Jadi akan bertambah tersumbat. Itu saja efek. Jadi mata buta itu saya belum pernah ada pengalaman dan pernah mendengar dan pernah membaca di literatur itu belum ada. Jadi kadang-kadang kita ni ditakut-takutkan dalam berobat. Itu harus hati-hati. Iya. Kita jawab dulu. Kita bukakan telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Ya, Bapak dengan siapa di mana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Wawan. Pak Wawan? Iya. Di mana Pak Wawan? Di Nagoya, Bu. Nagoya. Silakan Pak. Silakan langsung saja Pak. Kira-kira kalau dengan Pak Ustadznya, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, kalau sudah perobatan ini dia tidak kambuh-kambuh lagi kira-kira gitu, Bu. Oh, apakah setelah pengobatan gini kambuh lagi nggak nanti ya gitu ya? Kalau udah sehat ya Pak ya. Baik, Pak Wawan nanti dijelaskan Pak Ibrahim ya. Iya. Makasih Pak. Ya, Baik. Assalamualaikum. Saya sempurnakan yang tadi dulu. Ya, baik. Jadi artinya dalam berobat ini kita harus hati-hati. Kita pasien ini kita harus beragiu dengan si berargumentasi dengan itu orang yang mengobat itu. Jangan kita menyerah begitu aja. Karena kalau kita ditakut-takuti sebelum berobat, itu biasanya mungkin ada udang di balik bakwan lah gitu. Oh gitu. Jadi harus hati-hati. Saya ada pasien di Malaysia, orang kita juga. Jadi dia berobat di sana dengan orang kita juga. Jadi yang jadi dukun di Kuala Lumpur itulah, katanya dia sesudah melahirkan kakinya ini susah untuk berjalan. Jadi ketika dibawa ke dukun itu, apa kata dukun itu? Ini berbahaya Bu, ini lama-lama bisa busung katanya. Gitu. Tapi dengan saya ibu jangan takut. Dibilang ke suaminya, bapak jangan takut. Ini kalau dengan saya semua akan beres. Tapi syaratnya begini. Jadi ini saya mau memberitahu bahwa yang tukang obat ni banyak juga yang enggak betul gitu. Jadi harus hati-hatilah kita gitu. Jangan mudah terperangkap ya. Jadi ketika begitu, apa syaratnya Pak? Ini ibu istri bapak harus makan burung pipit. Pipit rumah itu. Tapi tidak boleh ditangkap sendiri, harus dibeli dengan saya. Waduh, gitu. Syaratnya ngeri. Satu ekor itu, ini dah 10 tahun dulu. Satu ekor itu harga dijualnya RM150. RM150 itu kalau sekarang itu sudah 600.000 rupiah lah satu ekor. Akhirnya sudah 4 ekor dimakan pun yang penyakit nggak sembuh lagi. Karena itu nggak masuk akal. Ya, kalau untuk burung pipit ya silakan saya ambil sendiri, tangkap sendiri, makan sendiri begitu. Jadi itu maksud saya. Dalam hal sinusitis itu kita harus berfikir dengan logis. Terjadinya sinusitis seperti yang saya sudah terangkan tadi adalah akibat lemahnya antibodi. Jadi kuman itu sudah pesta di kawasan hidung kita itu. Kalau asma itu kuman itu sudah pesta di kawasan paru-paru kita. Jadi artinya pengobatannya harus kuman itu yang kita bunuh. Lalu kenapa antibodi kita nggak bisa bunuh kuman? Ya karena yang tadi toksinnya sudah banyak yang menghalang kelancaran darah. Sedangkan antibodi di dalam darah. Jadi antibodi kita itu samalah ibaratnya, atau antibiotik juga kalau dimakan, seperti ada kebakaran di satu tempat. Itu pemadam kebakaran itu tidak bisa memadamkan, bukan karena dia tidak bisa, cuman jalan ke sana itu nggak bisa dia. Nggak bisa disampai ke sana karena tidak besarnya jalan gitu. Jadi begitu juga dengan antibiotik, dengan antibodi tadi, dia tidak bisa sampai ke kuman karena dihalang oleh toksin. Jadi toksin inilah yang harus kita buangkan. Makanya Nabi menyatakan bekam adalah sebaik-baik pengobatan, karena dengan bekam itu kita membuangkan toksin. Ketika umur belasan tahun jarang orang yang sakit parah, ada tapi nggak banyak kan. Kenapa? Karena waktu itu penghalang kelancaran darah itu nggak ada. Pipa-pipa darah itu, pembuluh darah itu, blood vessel itu, baik arteri ataupun vena itu masih lancar.
Dan di situ ketika dia lancar, antibody juga lancar. Kemana dipesan dia akan sampai sekelip mata. Dia akan membunuh gitu. Dan antibody itu dia standby di dalam darah. Ibarat standby-nya tentara dalam mengawasi negara. Begitulah kira-kira. Jadi itu tidak benar Pak. Sepanjang pengetahuan saya, sinusitis kalau tidak operasi nanti bahaya bisa buta, itu tak ada. Enggak ada. Jadi yang tadi Pak Henry katakan bahwa ada saudaranya yang usia masih muda 18 tahun. Ya bisa datang ke klinik, insya-Allah kita konsultasi. Insya-Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Ya. Kemudian Pak Wawan di Nagoya mengatakan kira-kira dengan pengobatan dengan Pak Ibrahim nanti apakah sinusitis itu akan baik, sembuh total? Pak Wawan dan juga pemirsa sekalian, dalam hal asma ataupun sinusitis, penyakit ini keduanya tergolong kepada penyakit kronis. Dan dalam kronisnya itu ada akutnya. Ketika dikambuh tu akutlah dia tu. Itu. Ketika dia tidak kambuh itu kronisnya. Dan penyakit kronis ini tidak berlaku dalam tubuh seseorang sekelip mata. Dia akan bertambah parah sedikit gitu. Dan untuk menyembuhkan penyakit kronis juga tidak bisa sekali obat seminggu 2 minggu. Harus memakan waktu. Karena yang dalam menyembuhkan penyakit kronis itu, sistem tubuh itu yang harus dikuatkan. Dan untuk menaikkan imun sistem atau menguatkan sistem tubuh itu tidak mudah. Tidak mudah, bukan seperti menyembuhkan demam, tidak. Harus bertahap, sedikit demi sedikit. Tapi pasti. Tapi sedikit demi sedikit, beransur-ansur, tapi pasti. Kalau katakanlah sinusitis, sering bersin-bersin, ingus keluar dengan banyak, itu kalau datang kita berikan obat, biasanya untuk hilang bersin-bersin itu 2-3 hari dia tak berkurang lah. Mungkin di antaranya ada pasien saya yang sinusitis, yang sering bersin-bersin itu menonton, itu biasanya 3-4 hari dia dah hilang. Kita jawab dulu. Kita buka telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Malam, Bapak dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Syukur di Batu Haji. Silakan Bapak. Saya cuma hanya memberi apresiasi kepada Pak Ibrahim. Rincian penerangan daripada beliau itu saya sangat-sangat paham. Sedangkan saya tidak mengidap penyakit itu. Tapi saya hanya menonton cara beliau menerangkan ataupun rincian daripada asma dan sinusitis ini tadi itu. Saya jadi tertarik dan saya jadi macam saya ini seakan-akan saya mau ingin jadi kayak dia gitu loh. Itu Bu. Jadi saya hanya ingin memberi apresiasi kepada beliau itu, cara dia menerangkan itu seperti dia contohkan air tadi yang berjalan setakung dihalangin dengan batu besar tadi, bukan kita buang sembarang. Yang harus kita buang adalah batunya untuk memperlancarkan air itu berjalan. Inilah yang saya sangat-sangat saya apresiasikan kepada beliau. Terima kasih banyak Pak Ibrahim. Saya bukan mengidap penyakit ini, cuman saya nonton di Batam TV ini, saya bilang ini luar biasa. Jadi belum dapat profesor, saya sudah menggelarkan Bapak seorang profesor. Itulah Pak. Nama saya Syukur, SYUKUR. Baik Pak Syukur, terima kasih. Tadi saya buka Batam TV, saya langsung, bagus sekali ini. Beliau ini cara menerangkan. Jadi sama aja saya ini bisa berguru kepada Bapak melalui Batam TV. Bukan karena penyakit ini, tetapi kalau saya melihat atau saya lihat beliau ini cara menerangkan, I'm see to life, I'm very understanding. Style speaking Bapak tadi. Itulah makanya saya bilang, luar biasa. Luar biasa. Padahal saya baru datang dari Flores nih Pak. Oke, baik, terima kasih. Hanya saya melihat cara penerangan Bapak ini saya jadi hanya paham. Akhirnya saya bisa mengerti sekali. Terima kasih ya Pak Syukur ya. Padahal medis dicampurkan dengan alternatif itu tadi. Inilah yang kita butuh. Kita butuh itu macam begitu Bu. Inilah orang yang kayak ginilah. Ini yang benar. Pengobatan yang benar ini seperti beliau ini. Itu sangat jujur sekali, 100% kejujurannya itu. Baik, terima kasih Pak Syukur atas atensi. Ada yang ditanyakan Pak? Kalau udah 200.000 konsul aja, bertanya aja. Itu pengalaman saya di Dokter Yahab yang di Lasik Plaza. Tapi kalau Bapak ada yang mau ditanyakan? Konsul aja pun tidak sampai 50.000. Ini luar biasa.
kemungkinan dengan Muhammad yang ada di topinya beliau itulah yang ini yang harus kita sadarkan itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Ibrahim. Ya, sama-sama, dari saya hanya itu aja, hanya saya ingin memberikan apresiasi dari style speaking Bapak tadi, gaya bicara ataupun style komentator daripada Bapak itu yang sangat-sangat saya apresiasikan. Baik, terima kasih Bapak. Dan juga Ibu yang bertanya ke beliau itu, akhirnya beliau memberi rincian pertanyaan ataupun jawaban yang sangat-sangat kami mengerti sebagai penonton Batam TV di rumah itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berterima kasih Pak Syukur. Dan saya juga bersyukur. Baik. Ya, mudah-mudahan juga pemirsa yang lain dapat manfaat, dan ini juga niat saya. Karena sebenarnya susahnya sembuh penyakit itu karena